Amnesia itu pas kayak seseorang itu lupa informasi penting karena udah lupa. Gue tahu. Udah bener loh. Semua ini. Guys, diam Tolong jangan berisik. Pak merekam Pak. Gak ada tempat lain Pak. Gak lanjut terus. Jadi nggak bisa ngurusin Eva Pak. Nel. Live. Tahan bentar dong, merekam. Rafael mana? Tahan bentar, merekam. Bro. Langsung diem, kalau nggak mati aja lah sana. Majonas. Sabar, woi, ada mic gak? Buka tuh. Voice recording ke aplikasinya. Woi Rasol. Udah ya. Diam. Udah. Buka. Orang dibesokan juga. Goblok kayak gini. Cepetan mau posting voice ya. Jadi editing apa? Oke. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di atas saya tersangka Romero. Saya Sami Sofi. Dan juga dandannya yang tidak hadir tempat ini sekarang. Kami akan membawa topik tentang digital amnesia. Apakah kalian boleh memperkenalkan diri sendiri satu-satu? Aman nggak di bos? Hai, ada Perkenalkan, nama saya Christian bos. dari Ya, dan Michael Crisostomo itu adalah sebuah studi. Nah, pertanyaan pertama yang saya ingin tanya adalah, bolehkah kalian jelaskan apa itu digital amnesia menurut amnesia masing-masing? Digital amnesia itu seperti yang tadi Mas Bagus katakan, seperti misalnya kalau kita sedang scroll di sosial media dalam beberapa waktu kita melupakan apa yang telah kita lihat, mengakibatkan kita susah untuk mendapatkan informasi. Menurut saya itu lebih ke arah seperti short memory yang gampang dilupakan. Sebenarnya itu apakah digital amnesia masuk dalam fenomena yang dampak positif atau dampak negatif? Ini Pak Gimana? Saya kurang. Wih, masih gitu konsepnya. Kalau kita di Indonesia menggunakan teknologi informasi penting kita dapatkan dari teknologi itu akan kita Mantap. saya juga kita untuk Di zaman sekarang digital amnesia sudah terlihat bahkan di umur yang muda-muda.
Apakah dengan melihat tren ini bisa diekspektasikan bahwa akan datang suatu masa di mana semua orang bisa mempunyai digital amnesia ini, dan bisakah hal ini berdampak negatif kepada kehidupan sehari-hari seorang di masa itu? Menurut saya iya, jadi dampaknya kan misalnya awalnya di situ juga kemudian dalam kehidupan orang-orang lain lupa dengan teman informasi atau apa yang mereka lakukan, mereka mungkin tidak menyadari apa yang mereka lakukan. Jadi kita Mau beli pangkat? Dari saya digital Indonesia juga juga bisa pada masa depan, karena seperti penjelasannya tadi, digital Indonesia itu membuat kita susah untuk memperhatikan atau mengingat informasi penting yang kita telah tulis. Dampak paling besar dalam masa depan kita bakal lebih ke arah suka mencari tahu ulang, seperti informasi yang sudah kita cari tahu ulang. Kalau boleh tahu kedua kali saja dan Jika ada opsi di antara mengingat banyak informasi penting secara sendiri di otak kita dan menuliskan informasi penting di sebuah gadget, yang manakah akan kalian pilih di antara kedua opsi tersebut? Jika ada dua opsi antara mengingat banyak informasi penting secara sendiri di otak kita dan menuliskan informasi-informasi penting di sebuah gadget, yang manakah akan kalian pilih di antara kedua opsi tersebut? kalau saya sih karena saya orangnya lumayan pelupa, jadi saya apakah dengan perkembangan teknologi jadi tidak ada waktu orang akan melupakan mereka tolong jelaskan apabila jumlah orang yang akan memiliki digital amnesia akan bertambah, berkurang, atau sama saja. menurut saya dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, bahkan menurut saya bisa orang melupakan informasi dasar seperti informasi sendiri, dan itu berdampak sangat buruk karena ya itu kan bertambah terus, dan ya karena kan teknologi semakin pesat, maka buku yang biasa digunakan oleh sosial media juga pastinya semakin berkembang. Setelah menyebabkan kita tidak memakan waktu di Ya, dengan perkembangan dari generasi ini pun kita sudah bisa melihat bahwa kita sudah menggunakan teknologi sangat modern sekarang, bisa membuat mereka juga susah untuk hal sepele saja Ya, untuk melupakan informasi itu betul saja. Semakin berkembangnya teknologi, mungkin orang-orang akan berpikir akan tertolong dengan teknologi, jadi mereka tidak perlu hal-hal sistem pasti akan bertambah, apalagi teknologi akan tetap semakin maju. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Bagaimana strategi? Oke, maaf, ada sedikit kendala ya. Bagaimana strategi untuk mengatasi digital amnesia yang terjadi kepada diri sendiri atau dengan orang sekitar kita? sebenarnya menurut saya ini lebih ke pengontrol diri bagi diri kita sendiri. Kita harus bisa lebih mengontrol diri dalam menggunakan sosial media dan menggunakan teknologi. Jadi walau teknologi kita sudah pesat, tapi pasti itu nggak seperti itu. Jadi kita harus mengontrol waktu dan masalah dengan penggunaan teknologi. Benar, kita itu juga dengan karena
teknologi tidak hanya memiliki sisi yang baik, tapi juga memiliki sisi yang tidak baik sama tidak jelas. Jadi untuk agar kita cegah digital amnesia ini, kita kalau tidak membataskan waktu kita di dalam teknologi, kita sebaiknya hanya menggali informasi-informasi yang penting yang kita lihat di sosial media. Menurut saya cara yang dapat kita lakukan itu yang pasti kita mengatur waktu penggunaan smartphone kita agar tidak berlebihan, dan juga mengatur apa yang kita lihat di media sosial agar kita tidak membagikan informasi yang kurang penting dibandingkan hari-hari. Itu saja untuk pertanyaan kami hari ini. Saya Next time. sekali lagi terima kasih untuk kalian semua bisa hadir di tempat ini. Dan untuk kali ini fokus group discussion kami sudah selesai. Terima kasih ya. Oke. Thank you waktunya guys. Udah Tri, Udah ya. Nih guys. Tadi mah terakhir kadang-kadang mas. Oh iya, serius. Serius? Tapi gua udah kasih lu 20.000.